Borderline personality disorder, yang sering juga disebut gangguan kepribadian ambang, merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam mengontrol emosinya. Hal ini menyebabkan mereka memiliki perubahan mood yang cepat, tidak percaya diri, dan sulit menjalani hubungan sosial. Borderline personality disorder atau yang disingkat BPD bisa disalahartikan sebagai kepribadian yang temperamental. Tetapi bagaimanakah faktanya? Simak pada penjelasan Dr. Lahargo Kembaren, spesialis kejiwaan berikut ini. Apa itu borderline personality disorder dan seberapa bahaya? Borderline personality disorder atau di bahasa Indonesia kita mengenal gangguan kepribadian ambang adalah merupakan salah satu jenis ciri ataupun gangguan kepribadian. Nah, kita mengenal ada banyak ya kepribadian itu. Jadi ada yang klaster A, di dalamnya ada kepribadian paranoid, skizotipal, skizoid. Ada lagi di klaster B. Nah, di klaster B inilah BPD ini. Jadi dia ditandai dengan perilaku yang dramatis gitu ya, yang betul-betul bisa membuat orang lain itu terpengaruh gitu ya. Nah, BPD ini ada dua dia. Ada yang ciri kepribadian kalau dia tidak mengganggu fungsi kehidupan dan relasi serta produktivitas pada seseorang. Tetapi kalau dia sudah menjadi gangguan kepribadian, nah inilah yang bisa menimbulkan berbagai efek-efek yang negatif atau mungkin efek-efek yang berbahaya gitu ya. Mungkin sering kita melihat ada orang yang melakukan perilaku-perilaku impulsif, marah-marah gitu ya. Itu salah satu cirinya kalau yang bersangkutan ini punya suatu gangguan kepribadian yang kita kenal dengan borderline personality disorder. Tentunya dengan pemeriksaan yang lebih seksama, kita akan bisa melihat gejala-gejala lain yang menunjukkan ke arah penegakan diagnosis untuk gangguan itu. Bagaimana ciri-ciri orang yang menderita BPD? Jadi ciri-ciri dari orang yang mengalami gangguan kepribadian ambang atau BPD, borderline personality disorder, yang pertama adalah adanya perilaku yang impulsif dan berbahaya gitu ya. Beberapa dari orang-orang ini melakukan perilaku-perilaku yang berbahaya yang mengkhawatirkan. Bahkan ada beberapa yang melakukan self-harm, menyakiti diri sendiri, melakukan perilaku yang beresiko, nyetir mobil ugal-ugalan misalnya, bahkan perilaku-perilaku yang mengancam untuk mengakhiri hidupnya. Baru yang kedua, ciri-cirinya itu adalah adanya citra diri yang rapuh, yang tidak stabil ya. Jadi dia sulit untuk mengenal potensi dan bagaimana sih dirinya ini. Nah, citra diri yang rapuh inilah yang juga menjadi ciri yang khas dari BPD. Kemudian ciri yang lain adalah relasi dengan orang lain itu yang seringkali sulit untuk dipertahankan ya, tidak berlangsung lama. Biasanya kalau dia punya teman, sahabat, ataupun pasangan itu seringkali terjadi konflik yang menyebabkan stres pada dirinya dan pada orang lain dan menyebabkan mereka harus kemudian berpisah. Nah, relasi yang kurang baik ini seringkali juga menyebabkan orang yang mengalami BPD itu sering merasa kosong, merasa hampa kehidupannya. Dan orang yang mengalami BPD, dia juga punya ciri takut ditolak gitu ya, takut diabaikan. Sehingga berusaha untuk menarik perhatian dengan berbagai perilaku-perilaku dan kadang-kadang perilaku-perilaku yang beresiko. Adanya emosi yang berlebihan ataupun marah-marah dan juga paranoid, curiga pada orang lain juga menjadi ciri yang kita kenal muncul pada orang yang mengalami gangguan kepribadian ambang atau BPD, borderline personality disorder. Faktor apa saja yang memicu gangguan BPD? Ya, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya BPD ini kita kenal ada 3 faktor utama ya. Yang pertama itu adalah faktor biologi. Nah, salah satunya itu genetik tuh. Jadi kalau ada di antara anggota keluarga yang juga mengalami gangguan kepribadian, maka mereka yang punya hubungan darah akan lebih beresiko, lebih rentan untuk terkena juga gangguan kejiwaan, termasuk salah satunya adalah BPD. Kemudian kalau misalnya sejak dalam masa kandungan, ibu yang mengandungnya ini
nutrisinya tidak cukup baik, ada infeksi selama masa kandungan, itu akan mengganggu tuh struktur dan fungsi dari otak dari janin yang dikandungnya. Proses persalinannya, adanya sakit yang berat pada masa-masa awal, waktu masih kecil misalnya, terbentur kepala atau jatuh kena pukul, itu secara biologi katanya akan bisa mengganggu dan bisa mencetuskan ya munculnya BPD ini. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor psikologis. Kalau dalam sepanjang kehidupannya, dari kecil sampai usia yang sekarang, orang ini mengalami berbagai peristiwa-peristiwa yang traumatis. Ada perlakuan yang tidak baik yang diterimanya, relasi yang kurang menyenangkan dengan orang lain misalnya, keinginan yang nggak tercapai, konflik masalah yang besar yang tidak terselesaikan, kekecewaan dan kehilangan. Nah, berbagai peristiwa-peristiwa traumatis itu tentunya akan merubah struktur kepribadian dari seseorang ini. Dan yang ketiga adalah faktor sosial, kehidupan sosial dan stresor yang sedang dialaminya saat ini. Nilai, norma, budaya, serta pola asuh dari orang tua menjadi faktor-faktor yang penting dalam pembentukan kepribadian seseorang dan bagaimana orang itu bisa menjadi, salah satunya adalah menjadi BPD, Borderline Personality Disorder. Apakah BPD dipengaruhi faktor lingkungan? Faktor lingkungan tentunya berperan sangat penting ya terhadap munculnya gangguan kepribadian termasuk BPD ini. Seperti bagaimana orang tua itu memberikan pola asuh kepada anaknya, itu akan mempengaruhi. Ada beberapa tipe pola asuh gitu ya. Seperti misalnya orang tua yang otoriter, orang tua yang permisif, orang tua yang neglected, atau justru orang tua yang otoritatif. Nah, berbagai jenis pola asuh itu akan mempengaruhi secara faktor lingkungan bagaimana seorang anak dan remaja bisa bertumbuh berkembang. Termasuk juga lingkungan yang memberikan trigger, pemicu ya, terhadap perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Pengalaman mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan, menjadi korban bullying, dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi pemicu munculnya BPD ini. Bagaimana pengobatan BPD? Terapi ataupun pengobatan untuk BPD yang paling baik adalah dengan melakukan yang kita sebut psikoterapi. Psikoterapi itu adalah terapi dengan berbicara. Ada 3 jenis psikoterapi yang bisa dilakukan pada orang yang mengalami BPD. Yang pertama itu adalah psikoterapi suportif, yaitu bagaimana kita bisa menguatkan mental, bisa yang bersangkutan ventilasi kepada terapisnya, ada reassurance, bimbingan yang bisa dilakukan. Terapi yang kedua adalah psikoterapi reedukatif. Nah, di sini kita lihat orang dengan BPD itu banyak yang mengalami overthinking, irrational thinking, negative thinking, pikiran-pikiran yang tidak semestinya. Nah, ini bisa kemudian dilakukan terapi, salah satunya adalah CBT, Cognitive Behavior Therapy. Terapi pikiran dan perilaku. Kita identifikasi pikiran overthinkingnya apa dan dibantu yang bersangkutan untuk bisa menemukan pikiran alternatif yang baik. Baru yang ketiga adalah psikoterapi yang sifatnya itu adalah rekonstruktif. Nah, ini jenisnya ada yang psikoanalisa atau yang kita sebut psikodinamik. Nah, ini adalah merupakan terapi yang coba melihat nih ke masa lalunya. Ada konflik atau masalah yang belum terselesaikan kah? Dan yang bersangkutan kemudian dibimbing untuk bisa kemudian menemukan penghayatan yang baru terhadap situasi kehidupan di masa lalu. Bagaimana cara menghadapi orang dengan BPD? Tentunya kita sebagai keluarga, relasi, sahabat itu penting sekali mengetahui bahwa yang bersangkutan memang mengalami suatu gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder ini gitu ya, dengan kemudian menerima bahwa orang ini mengalami suatu masalah dengan kesehatan jiwanya, maka kita perlu berempati ya terhadap teman, sahabat atau keluarga kita ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita lakukan berbagai teknik pendampingan. Yang pertama, kita validasi kalau yang bersangkutan menyampaikan apa yang dia rasakan yang tidak nyaman, itu adalah hal yang real yang memang dia rasakan dan kita perlu memvalidasi perasaan tersebut.
Kemudian kita lakukan yang namanya ventilasi, mengizinkan yang bersangkutan untuk menyampaikan apa yang jadi keluhan dia, apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Dengan yang bersangkutan ini bisa ventilasi tentang apa yang dirasakannya, dan dia mendapatkan bahwa orang di sekitarnya ini kemudian mendengarkan dia, memperhatikan dia, itu juga akan membantu dia bisa lebih rilis tentunya. Yang ketiga, ajarilah yang bersangkutan untuk meregulasi emosi-emosi negatif yang dia miliki dengan menganjurkan yang bersangkutan untuk melakukan aktivitas yang positif, berolahraga misalnya, seni dan musik, itu juga akan ngebantu. Atau berbagai teknik-teknik manajemen stres yang bisa dipelajari, teknik relaksasi, teknik pernafasan dalam, teknik grounding, mindfulness, itu juga akan sangat membantu orang yang memiliki gangguan BPD ini untuk bisa meregulasi emosinya. Dan yang terakhir, anjurkanlah yang bersangkutan untuk berkonsultasi kepada profesional kesehatan jiwa seperti psikiater, psikolog, perawat jiwa, konselor. Itu mereka semua punya kompetensi ya untuk membantu dan menolong orang yang mengalami BPD. Sekian pembahasan mengenai BPD. Saya Dr. Lahargo Kembaran SPKJ. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.